Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Zainal Abidin, calon guru penggerak dari Kota Kendari. Dengan fasilitator saya, Ibu Fahrawati SSMED, dan pengajar praktek saya, Bapak Sabil SPD MPD. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Berikut rancangan tindakan aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebagai umat yang beragama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini adalah merupakan hari pertama di semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Kita semua masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan proses pembelajaran untuk satu semester ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tugas aksi nyata ini adalah pada modul 1.4 Budaya Positif adalah merupakan modul yang terakhir pada khususnya untuk modul 1. Jadi saya sudah banyak mempelajari mengenai modul mulai dari modul 1.1, 1.2, saya 1.3 sampai dengan 1.4. Dan ini adalah yang terakhir yang harus saya imbaskan kepada Bapak Ibu guru, yaitu mengenai budaya positif. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan, Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Kendari. Zainal Abidin SOS MPD, dan fasilitator saya yaitu Ibu Fahrawati SSMED, dan pengajar praktek saya Bapak Sabil SPD MPD. Selanjutnya, nah ini inti daripada kegiatan pada hari ini, yaitu di mana saya harus mengimbaskan mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, adapun konsep utama yang saya sudah pelajari selama mengikuti calon guru penggerak kurang lebih 2 bulan lamanya, yaitu inilah materi-materinya disiplin khusus untuk modul 1.4, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi itu ada 6 khusus untuk di modul 1.4 yang sudah saya pelajari. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai budaya positif, mungkin perlu dulu kita merenungkan pada diri kita bahwa yang perlu kita harus pahami itu adalah bahwa sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, ya, yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, apabila kita kaitkan di sekolah, siapa sih yang sebenarnya menjadi petaninya? Yaitu kita lah, Bapak Ibu guru yang merupakan sebagai petaninya. Ini menurut oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana kita harus bercocok tanam, maka lingkungan sekolah kita itulah yang harus kita peduli dengan lingkungan sekolah kita
menciptakan lingkungan positif sehingga tercipta suatu budaya positif di lingkungan sekolahnya kita. Ya. Selanjutnya, nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tadi ada beberapa konsep yang harus saya jelaskan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mungkin menurut pemikirannya itu apa sih sebenarnya itu disiplin? Ada yang Bapak Ibu bisa biar satu kata saja, disiplin itu sebenarnya apa? Ada? Pak Puasa, disiplin sebenarnya apa sih disiplin menurutnya? Disiplin itu adalah suatu kegiatan Ya. yang mana kegiatan itu harus dilakukan sesuai dengan aturan. Misalnya Iya. dalam upacara itu kan misalnya jadwalnya pelaksanaan upacara itu jam 7.30, maka siswa itu harus datang tepat waktu, jangan sampai terlambat. Itu tidak akan disiplin. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Apa sih disiplin itu? Ya, menurutnya bahwa disiplin itu adalah merupakan suatu aturan yang harus kita lakukan, dan beberapa contoh tadi sudah diberikan. Nah, sebelumnya untuk lebih jelasnya, mari kita akan melihat apa sih sebenarnya disiplin itu. Nah, sebelum kita mau menjelaskan tentang pengertian disiplin, mungkin saya di sini adalah mengajak dulu kepada Bapak Ibu guru supaya ada semacam merenungkan, yaitu saya berikan contoh. Misalkan, coba Bapak Ibu guru bisa mengepalkan tangannya semua, kepalkan tangannya semua. Nah, apabila Bapak Ibu guru mengepalkan tangannya, kepalan tangannya itu ada sesuatu barang yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira kalau misalkan ada di antara teman yang lain yang berusaha untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia untuk membuka kepalan tangannya? Sementara ini adalah ada nilai yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, sehingga dan berusaha untuk memperjuangkan daripada ini dipertahankan dari apa yang ada di tangan Bapak Ibu. Kira-kira mau membuka kira-kira? Kalau misalkan ada bujukan atau ini ternyata ada uang 200 miliar di tangan Bapak. Tidak. Iya. Jadi tidak. Terus saya tanya, kalau misalkan Bapak Ibu tidak membuka kepalan tangannya itu, siapa yang mengendalikan kontrol? Siapa pemegang kontrol kira-kira? Iya, bagus sekali. Berarti kita sendiri yang memegang kontrol. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, mungkin sebentar penjelasannya kenapa bisa seperti itu, nanti selanjutnya akan dijelaskan. Jadi itu adalah salah satu bukti bahwa ternyata lebih berharga, ada nilai-nilai keyakinan yang kita tanamkan dalam diri kita, sehingga apapun yang terjadi, baik bujukan, rayuan dari luar, siapapun yang akan membujuk kita untuk membuka kepalan tangan ini, tetap kita berusaha. Kenapa? Untuk mempertahankan. Kenapa? Karena ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam genggaman kita yang sangat berharga mungkin pada hari ini dan untuk masa depan kita, sehingga kita harus tetap mempertahankan itu. Itulah namanya suatu keyakinan atau nilai kebajikan yang harus kita raih. Nah, ini ada namanya perubahan paradigma stimulus dan respon, teori kontrol dan teori pilihan. Nah, kalau di stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita semuanya sama. Jadi biasa kita berpikir bahwa apa yang menjadi keinginan kita sebagai seorang guru adalah juga orang lain atau terutama kepada peserta didik harus juga seperti itu, karena dia berpikiran bahwa kita itu adalah sama. Ya, jadi apa yang kita rasakan sama juga dengan orang lain. Itu kalau menurut stimulus respon. Tetapi kalau menurut teori kontrol mengatakan bahwa realita atau kebutuhan kita berbeda. Jadi si A dengan si B tentu saja ada perbedaan. Terus selanjutnya semua orang melihat yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Di teori kontrol kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itulah perbedaannya kurang lebih sama yang dibawa. Jadi yang pada intinya adalah
kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak boleh mencoba untuk mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Itu intinya. Jadi kita misalkan menginginkan hal yang sama, misalkan saya berkeinginan seperti ini kepada siswa saya, sementara itu adalah sesuatu hal yang susah untuk dilakukan. Kenapa? Karena berbeda. Kita dengan orang lain pasti berbeda. Contoh misalkan mungkin ada yang suka misalkan warna, kita berbicara warna merah, ada juga yang suka untuk warna kuning misalkan. Kita suka warna merah, kita pasangkan juga orang lain untuk menyukai warna merah kesukaan kita. Bisa kira-kira? Nah bisa kan? Nah, bisa. Jadi seperti itulah namanya stimulus respon dan teori kontrol. Ya, jadi pada dasarnya kita berbeda. Nah inilah tadi makna kata disiplin. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Jadi Pak Puasa tadi menjelaskan tentang disiplin itu adalah sebenarnya mengarah ke tata tertib ya, kepada peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Nah sementara di bawahnya lihat disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Nah selanjutnya dalam budaya kita, jadi budaya kita adalah budaya Indonesia. Makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan karena nilai-nilai yang mereka hargai atau tujuan yang mulia. Nah itu tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah kesimpulannya disiplin yaitu kemampuan memerintahkan diri sendiri. Itu sebenarnya kesimpulannya. Jadi disiplin itu biasa memang menghubungkan suatu peraturan atau hukuman, tetapi pada dasarnya itu adalah suatu pemikiran yang keliru sebenarnya. Karena disiplin yang sebenarnya itu adalah kemampuan memerintah untuk diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Itu sebenarnya disiplin. Nah, tapi biasa kita menghubungkan bahwa disiplin itu adalah suatu kepatuhan, suatu peraturan yang harus kita lakukan, untuk mendisiplinkan siswa. Tapi ternyata yang disiplin itu sebenarnya seperti itu tadi yang saya jelaskan. Nah, salah satu nilai-nilai kebajikan yang diyakini yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran ini yang mulai berlaku di sekolahnya kita. Nah, itulah profil-profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah kita di seluruh Indonesia. Nantinya kita akan tanamkan di lingkungan sekolah kita. Itulah namanya nilai-nilai kebajikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ternyata di sini ada namanya teori motivasi eksternal, teori motivasi internal. Nah, kenapa biasa orang melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam kesehariannya itu? Karena ada dua faktor yang mempengaruhi. Misalkan saya mau datang di sekolah tepat waktu. Kenapa sih ada faktor yang mempengaruhi di situ? Mungkin karena kalau misalkan saya tidak datang di sekolah tepat waktu, nanti ditegur oleh bapak kepala sekolah. Misalkan, berarti kan itu adalah faktor eksternal, bukan karena keinginan kita sendiri yang memang betul-betul menghargai namanya waktu kedisiplinan itu. Nah, itu namanya motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya mengatakan seperti ini orang tersebut, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, gitu. Bapak Ibu di sini datang tepat waktu kira-kira karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja? Ataukah memang timbul dalam diri Bapak Ibu karena memang ada dalam diri Bapak bahwa ada nilai-nilai keyakinan itu, kalau misalkan saya menghargai waktu, berarti adalah saya punya nilai-nilai kebajikan yang harus saya tanamkan dalam diri kita untuk membuat saya diri sendiri disiplin. Mungkin seperti itu barangkali? Ya kan? Ya, bukan karena kita takut oleh siapa-siapa, ya kan?
Karena itu apabila ada terjadi seperti itu Bapak Ibu, berarti itu adalah faktor eksternal saja, bukan dari diri Bapak Ibu yang membuat Anda mendisiplinkan dirinya, karena ada dari luar. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya di sini adalah orang yang melakukan suatu tindakan atau perilaku manusia itu, dia melakukan itu karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Jadi misalkan, nah kita dulu ke gurunya dulu. Misalkan, ya biar saya menjadi contoh saja ya. Misalkan saya rajin pergi di sekolah setiap hari, misalkan walaupun tidak ada jam pelajaran saya. Kenapa? Karena tujuan saya itu adalah supaya saya mendapatkan imbalan oleh Bapak Kepala Sekolah, atau saya mendapatkan penghargaan dari Kepala Sekolah. Berarti pada dasarnya saya rajin datang di sekolah itu adalah pengaruh dari faktor eksternal tadi. Karena saya mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang-orang atau dari pimpinan saya. Nah itulah yang semuanya ini sebenarnya yang kedua ini harus kita hindari. Jangan kita tanamkan dalam diri kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Motivasi dari mana yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Yaitu namanya motivasi internal, yaitu motivasi internal atau intrinsik namanya, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah biasanya pertanyaan begini, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Artinya di sini memang adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu, sehingga bukan dari pengaruhi oleh faktor eksternalnya, tidak ada pengaruh oleh siapa-siapa. Saya rajin datang di sekolah karena tidak ada pengaruh dari siapa-siapa, bukan dari penghargaan, bukan karena saya takut dihukum, tetapi memang adalah betul-betul dalam diri saya ingin menghargai diri saya dengan nilai-nilai yang saya percayai. Itu tadi Bapak Ibu kepala tangannya, karena Bapak Ibu mempercayai bahwa ada nilai-nilai kebajikan di dalam genggamannya, sehingga siapapun yang akan membujuk tidak akan pernah mau untuk membuka itu. Berarti itulah namanya nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu miliki. Ya, bukan karena diiming-imingkan oleh suatu penghargaan. Selanjutnya, nah kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita berbicara masalah merdeka. Merdeka itu adalah kurikulumnya kita sekarang. Apa sih kata merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara memerintah diri sendiri. Jadi kita akan memerintah diri sendiri. Ya, bukan hanya kena lepas dari perintah orang lain, tetapi paling tidak adalah kita bisa memerintah diri sendiri dalam hal-hal positif untuk melakukan suatu tindakan dengan memerintah diri sendiri. Saya harus datang tepat waktu di sekolah. Itu adalah perintah dalam diri kita sendiri. Saya tidak mau datang di sekolah tepat waktu. Kenapa? Karena misalkan lagi malas misalkan. Berarti itu kan suatu juga perintah dalam diri kita. Tapi yang dia maksud di sini adalah terperintah memerintah diri sendiri dalam hal-hal yang bersifat positif. Selanjutnya perbedaan, kita akan membedakan apa sih itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, betul kan? Kalau kita hukum siswanya kita, terus sampai berdarah mungkin atau tidak berdarah, tetapi menimbulkan suatu rasa sakit hati dan kecewa kepada siswa kita. Nah, itulah yang biasanya terjadi hukuman yang diberikan kepada siswa kita. Terus kepada kalau konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah merupakan suatu pilihan. Artinya dari permasalahan kita memberikan hukuman atau konsekuensi itu, atau permasalahan apa saja yang dilakukan di sekolah itu, kita harus menyelesaikan persoalan itu dengan cara restitusi. Tapi nanti akan dijelaskan bagaimana itu penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Terus identitas gagal, jadi ini gagal bisa dilihat di atas, yaitu gagal. Gagal itu berarti baik atau tidak? Tidak baik kan? Berarti kita gagal menjadi guru karena selalu memberikan hukuman. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Jadi apabila kita memberikan hukuman kepada murid, maka dia merasakan dalam jangka waktu panjang sekali waktunya, dan bahkan sampai sudah kakek-kakek.
sama dengan saya waktu saya pas pernah dihukum di SD dan sampai pada hari ini saya berdiri di sini juga, saya masih mengingat pada saat dipukul pada waktu itu, mendapatkan hukuman pada waktu itu. Berarti kalau misalnya hukuman berarti proses jangka panjang kita rasakan. Terus cuma ada juga yaitu korban mendapatkan keadilan, tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan dan restitusi korban mendapatkan ganti. Terus kalau hukuman murid anak akan tersakiti, konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, dan restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Ternyata ternyata penghargaan itu ternyata adalah dalam bentuk hukuman. Kok kenapa bisa ya penghargaan dikatakan sebagai dihukum kita dalam penghargaan? Bukankah kita selama ini misalkan kita melakukan supaya mungkin berpikiran bahwa penghargaan ini akan dapat meningkatkan motivasi peserta didik kita karena mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Tapi ternyata itu adalah merupakan suatu hukuman ternyata. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bagaimana maksudnya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi berarti berkelanjutan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri dari dalam. Artinya apabila seseorang itu memberikan penghargaan dan seterusnya dan lagi justru akan tergantung kepada penghargaan itu, sehingga apabila ada suatu momen tertentu tidak diberikan penghargaan siswa itu, maka tidak ada motivasi yang timbul untuk melakukan suatu peningkatan tentunya dalam dirinya. Mungkin malas belajar. Kenapa malas belajar? Sekarang kan sudah tidak ada lagi hadiah yang diberikan kepada saya. Jadi itu namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi mungkin alangkah memang bagusnya tidak seperti itu, bahwa kita melakukan sesuatu karena ada penghargaan ya. Nah, terus penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Betul kan? Jadi kalau misalkan kita menginginkan apa yang menjadi keinginan kita berikan terus hadiah itu. Setiap waktu kita berikan, karena supaya kita akan apa yang menjadi keinginan kita itu terus berlanjut. Karena kita berpikir bahwa apa saya tidak kasih hadiah atau penghargaan, maka apa yang menjadi keinginan saya ini sudah berhenti juga. Nah, itu namanya penghargaan tidak efektif. Ya. Jadi yang pertama adalah dihukum penghargaan pengaruhnya jangka pendek. Yang kedua, penghargaan itu ternyata tidak efektif sama sekali. Penghargaan itu merusak hubungan. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang diberi penghargaan, orang lain merasa iri. Betul tidak? Si juara 1, juara 2, juara 3 mendapatkan penghargaan. Apakah yang lain tidak merasa iri? Iri kan? Iri. Jadi penghargaan ternyata merusak hubungan. Ya. Dan tidak mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Artinya tidak pernah mendapatkan karena mungkin kemampuan anak ini adalah hanya di bawah standar, sehingga dia merasa kecewa, dia merasa iri dengan teman-temannya yang selalu tampil di depan untuk mendapatkan penghargaan. Maka orang yang tidak mendapatkan penghargaan tadi ini akan berhenti untuk mencoba meningkatkan kapasitasnya untuk kemampuannya. Tidak usah belajar, biar selesai belajar setengah mati juga, pasti saya tidak bisa mendapatkan juara misalkan, sehingga saya tidak pernah akan dapat mendapatkan penghargaan, sehingga melemahkan orang-orang lain atau merasa iri dengan adanya penghargaan itu. Itulah namanya merusak hubungan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, itu penghargaan juga mengurangi ketepatan dan biasa juga kurang tepat dalam memberikan penghargaan itu. Terus yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini ada contoh pengamatan mahasiswa praktek dibayar atas kinerjanya, berhenti berkembang, dan yang tidak dibayar terus mengasah diri menjadi lebih baik. Terus penghargaan mematikan juga kreativitas. Dan yang terakhir, motivasi juga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya penghargaan ini adalah mengurangi motivasi intrinsik. Tetapi itu tadi yang saya bilang, intrinsik itu sama dengan internal. Kalau ekstrinsik berarti eksternal, dari luar. Eksternal dari luar, internal berarti dari dalam. Yang harus kita tumbuhkan itu eksternal atau internal? Iya, internal. Jadi justru kalau kita
Dengan adanya penghargaan ini justru mengurangi motivasi intrinsik, kebalikannya berarti ekstrinsik. Ataukah internal, kebalikannya adalah eksternal. Ya, jadi yang timbul itu adalah eksternalnya yang muncul, bukan internalnya, bukan kesadaran pada diri kita. Terus tindakan guru. Nah, mari kita akan berpikir bersama-sama. Ini adalah ada beberapa contoh tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru beserta dengan siswanya di sekolah. Kira-kira kalau misalkan seorang guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah bla bla bla. Apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira. Kalau misalkan kita sebagai seorang guru, misalkan kita pakai nama samaran, Budi, kamu catat ini 100 kali ya. Apakah itu adalah suatu hukuman atau konsekuensi? Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi kalau misalkan ada siswanya kita yang terlambat masuk di sekolah, terus kita langsung panggil sini. Kenapa Pak Guru atau Ibu Guru? Sekarang kamu kan terlambat, kamu harus lari keliling lapangan 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Dihukum dia. Kenapa? Karena dia terlambat. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berarti dia melakukan suatu kesalahan, tetapi dia menyadarinya dan dia akan membersihkan kembali. Apakah hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Karena dia melakukan sendiri, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Mari kita lihat jawabannya. Ini dia. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ternyata itu adalah bentuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman, dan juga membersihkan coretan konsekuensi. Push up hukuman dan menggantikan kertas adalah konsekuensi. Jadi kita harus membedakan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Selanjutnya, nah ini perbedaannya. Kalau hukuman itu membawa anak sakit jangka lama, sedangkan konsekuensi membawa anak tidak merasa nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Ya, hanya bersifat pendek saja. Kalau misalkan dia sudah, ya, kenapa kamu kasih coret-coret itu, tolong dibersihkan, dan dibersihkan ada yang lupa sebentar. Tapi coba kalau misalkan membuat anak sakit dan fisik dan sampai memukul dan lain sebagainya, itu proses panjang yang harus dialami oleh peserta didik kita. Terus anak belajar konsep diri yang buruk. Jadi hukuman itu adalah konsep diri yang buruk. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Artinya apabila kita sering memberikan hukuman kepada anak kita, kepada peserta didik, justru akan menimbulkan suatu kebohongan, melatih memberikan peluang kepada peserta didik kita untuk terus melakukan kebohongan. Kenapa dia harus berbohong? Karena takut. Kalau saya mengaku dengan perlakuan saya ini, pasti saya ditampar atau dipukul sampai misalkan benjol-benjol saya punya kaki, ya kan? Berarti untuk melakukan supaya terhindar dari hukuman itu, apa yang harus dilakukan? Berarti berbohong. Berarti ternyata anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan berarti pasti berbohong. Jadi tidak ada kejujuran yang timbul dalam dirinya. Kenapa? Karena takut untuk mengakui perlakuannya sendiri, karena apabila dia mengakui maka akan mendapatkan hukuman oleh bapak dan ibu guru. Dan inilah yang harus kita hindari, karena ternyata kita sering memberikan hukuman justru akan melatih siswa kita menjadi orang yang tidak jujur atau yang suka berbohong. Terus marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, konsekuensi ini membuat anak tidak merasa nyaman, anak menghargai disiplin, stimulus penangkapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, dan intinya adalah kita harus hindari di sini. Selanjutnya, nah inilah namanya restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dan salah satu upaya untuk melakukan pendisiplinan di sekolah itu adalah bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan di lingkungan sekolah kita dengan tahapan segitiga restitusi.
Nah, apa sih itu restitusi? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, itu namanya restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti akan ada contohnya dan bahkan ada video yang saya tampilkan bagaimana sih menangani masalah di sekolah dengan menggunakan tahapan restitusi. Jadi kalau misalkan ini restitusi ini ada masalahnya siswa, bukan gurunya yang mencarikan solusi. Misalkan kamu terlambat ya, besok kamu harus datang tepat waktu ya, kamu bangun jam 4 subuh, misalkan jam 5 subuh. Bukan guru yang harus memberikan solusi seperti itu. Tetapi harusnya adalah siswa sendiri yang harus menemukan solusinya. Ya, bukan dari guru yang datangnya itu. Berarti apa yang menjadi keinginan kita akan kita terapkan juga kepada siswa, itu namanya. Karena keinginan saya seperti ini, berarti siswa juga harus seperti itu. Tidak. Jadi kita akan memberikan kemerdekaan atau keleluasaan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Itu namanya restitusi, pemecahan masalah. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus restitusi memperbaiki hubungan, restitusi ada tawaran, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, menuntut. Jadi seorang guru itu harus menuntut, bukan menuntut. Ya. Jadi bedakan menuntut dengan menuntut. Jadi menuntut. Jadi perlu buat barangkali saya jelaskan dulu di sini bahwa pada dasarnya manusia, peserta didik kita itu biasa kita berpikir sebagai seorang guru itu adalah itu siswa adalah ibarat kertas kosong, sehingga dengan seenaknya, dengan apa yang menjadi keinginan guru itu akan mengisi dari kertas kosong itu. Padahal sebenarnya kita keliru. Siswa itu bukan ibarat kertas kosong. Beda kalau misalkan anak baru lahir, ya kan? Yang akan mengisi kertas kosong itu siapa? Dari pihak keluarganya yang akan mengisi kertas kosong itu. Tetapi kalau siswa bukan kertas kosong dia, kertas yang sudah tercoret samar-samar datang di sekolah. Itu bukan kertas kosong, sehingga bukan kita seenaknya untuk mengisi kertas itu apa yang menjadi keinginan kita. Kamu siswa seperti ini harus jadinya, tidak. Karena memang sudah terisi berdasarkan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berangkat dari mana keluarga ini? Latar belakang keluarganya dari mana? Dia hidup di lingkungan masyarakat yang seperti bagaimana? Masa kita harus menyamakan semuanya? Tidak kan? Karena dia harus kita memahami tentang kodrat alam anak ini. Nah, garis yang sudah samar-samar garisnya tadi itulah tugasnya guru untuk menuntun, untuk memperbaiki lakunya. Supaya garis yang samar-samar tadi itu menjadi tebal. Bukan dari garis-garis yang sudah samar-samar tadi itu kita akan hapus semuanya menjadi kosong, dan setelah itu Bapak Ibu guru yang akan mengisi sesuai dengan keinginannya. Itu adalah suatu tindakan guru yang keliru. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu guru pasti menemukan dengan karakter siswa yang berbeda-beda, betul? Ya, pasti berbeda-beda kan karakternya siswa. Ya, berangkat dari keluarga dari mana dulu kita harus pahami. Namanya ada pembelajaran, makanya kita harus memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, memahami dengan karakteristik siswa berbeda-beda, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, dan siswa juga memiliki keunikan masing-masing, keunikan yang berbeda-beda. Jadi itu seorang guru harus kita memahami. Jangan kita samakan semuanya sama rata. Jadi kita harus memahami dari keluarga mana. Mungkin anak-anak tidak terlambat datang pergi di sekolah, mungkin kita harus pahami dulu bagaimana latar belakang keluarganya, ya kan? Jadi kita harus memahami dulu, jangan kita langsung memberikan hukuman, kenapa kamu terlambat? Terus siswa misalkan tidak membawa fasilitas yang dibutuhkan di sekolah, yang diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru. Nah, kita tidak boleh langsung menghukumnya. Kenapa? Harus kita pahami dulu, ini siswa berasal dari mana? Apakah keadaan ekonominya cukup? Apakah keadaan ekonominya ini memadai untuk membeli perlengkapan alat-alat sekolah yang dibutuhkan yang disuruhkan oleh Bapak Ibu gurunya? Itulah yang harus kita pahami semua. Sehingga kalau kita memahami persoalan itu selalu kita akan menghindari namanya hukuman kepada siswa. Karena kita memang betul-betul memahami tentang siswa itu sendiri, mulai dari latar belakang keluarganya. Itu intinya adalah menuntun apa yang sudah ada supaya anak ini menjadi kuat karakternya, menjadi lebih baik lagi. Bukan merubah karakter sama sekali yang memang sudah terbentuk dari kodrat alamnya.
Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini ada keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas itu kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti akan membedakan yang mana itu peraturan dan yang mana keyakinan kelas. Jadi beda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Contoh misalkan peraturannya, nanti ada contoh dari sini ya. Ini ada. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu apa sih perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita memakai helm? Bapak Ibu pasti pernah memakai helm. Kenapa kita memakai helm? Itu peraturan itu. Kenapa kita memakai helm kira-kira? Adalah demi untuk keselamatan. Nah, keselamatan inilah yang dinamakan keyakinan. Nah, itulah namanya keyakinan bahwa kalau misalkan kita sebentar kita hubungkan ke siswanya. Jadi kalau misalkan bukan karena kita memakai helm, Bapak Ibu memakai helm karena hanya untuk semata-mata untuk mengetahui, untuk menghindari tilang misalkan. Karena ini adalah hanya sebatas peraturan, jadi saya harus pakai helm. Tapi yang perlu Anda yakini dalam diri Bapak Ibu adalah keyakinan dalam diri bahwa kalau saya tidak memakai helm maka keselamatan saya terancam. Itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Bukan karena peraturannya hanya untuk sebatas mematuhi peraturan itu, tetapi bagaimana kita meyakinkan dalam diri kita bahwa di balik dari itu ada keselamatan. Itulah keselamatan itu yang dinamakan keyakinan. Tentang penggunaan masker mencuci tangan setiap saat, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan, ya kan? Kenapa kita memakai masker? Karena demi kesehatan, bukan karena disuruh oleh Pak Guru. Anak-anakku sekalian besok harus memakai masker ya. Jadi anak-anak hanya tahu bahwa kita disuruh hanya tahu bahwa harus memakai masker. Tetapi yang perlu diyakinkan kepada anak peserta didik kita bahwa adalah itu demi kesehatan. Nah, kesehatan itulah yang harus ditanamkan kepada siswa. Saya tidak memakai masker, ya saya takut karena kesehatan saya akan terganggu misalkan. Itu yang harus kita tanamkan, bukan hanya sebatas menyampaikan saja. Pakai masker besok ya. Nah, tapi yang perlu ditanamkan dalam siswa adalah masalah kesehatan atau akibat dari yang ditimbulkan dengan tidak memakainya masker itu. Itu yang maksudnya keyakinan. Nah, coba kita analisa di sini. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan. Yang mana ini kan kesempatan kelas. Nah, di sini saya sengaja untuk membedakan dua warna. Ada warna biru dan ada warna hijau. Nah, dari kedua di sini adalah Bapak Ibu bisa menganalisis yang mana merupakan suatu peraturan dan yang mana merupakan suatu keyakinan. Yang mana kira-kira? Yang warna hijau. Kalau bapak-bapaknya, warna yang mana kira-kira merupakan keyakinan? Yang mana peraturan dan yang mana keyakinan? Peraturan biru, keyakinan berwarna berwarna hijau. Jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kalau misalkan itu berarti adalah suatu peraturan. Tapi kalau misalkan berbicara masalah keyakinan adalah misalkan kami murid yang semangat belajar. Nah, itu keyakinan, berarti yakin bahwa saya ini adalah siswa yang belajar semangat belajar. Terus peraturan menjaga kebersihan sekolah. Nah, mungkin hubungannya di sini adalah nomor 2 menjaga kebersihan sekolah. Mungkin sebaiknya kita membuat keyakinan kelas itu adalah kami murid yang peduli kesehatan. Itu yang harus ditanamkan. Terus dilarang merokok. Ya. Jadi jangan kita bahwa dilarang merokok, ada tulisan segala macam dilarang. Tapi yang perlu kita buat adalah keyakinan kelas, misalkan kami murid yang peduli dengan kesehatan. Nah, itu namanya keyakinan. Jadi Anda harus membedakan dan seharusnya yang kita harus buat itu adalah keyakinan kelas. Jadi sebentar dijelaskan, dilarang mengganggu orang lain. Berarti kalau misalkan kita akan membuat keyakinan kelas dalam kelas kita adalah kami saling menyayangi. Ya, itu kami saling menyayangi. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu kita panggil semua
siswa-siswanya kita membuat suatu kesepakatan kelas. Tidak apa-apa siswanya misalkan ada beberapa peraturan yang dia buat di situ dan terus ditempel ditempel di papan tulis, dan setelah itu nanti Bapak Ibu guru lah yang akan menyempurnakan kalimat itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh mungkin ada anak-anak dilarang narkoba. Nah, mungkin Bapak bisa merubah kalimat itu menjadi bersifat universal secara meluas, yaitu kami murid yang peduli dengan kesehatan. Nah, itu yang harus ditanamkan pada diri siswa. Bukan bilang dilarang narkobanya, tetapi dia peduli dengan kesehatan, sehingga keyakinan betul-betul tertanam dalam dirinya bahwa saya ini adalah siswa yang peduli dengan kesehatan. Jadi nanti ke depannya Bapak Ibu silakan membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya, tapi bukan dibuat oleh guru sendiri, tapi tentu adalah ada kolaborasi dengan siswa-siswa yang ada di dalam kelasnya, setiap kelasnya, dan setelah itu tulis di atas keyakinan kelas ini. Jadi setiap saya masuk itu saya selalu ada keyakinan kelas yang harus saya buat. Ya, misalkan kan anak-anak biasa menggunakan HP, sudah sebentar lagi menggunakan HP. Berarti kalau misalkan kita hubungkan, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Berarti mungkin seperti ini kurang lebih. Oke, kami siswa yang memanfaatkan teknologi dengan baik, ya kan? Biasanya kan seperti itu, lah. Iya. Maksudnya kita tidak bisa untuk melarang untuk menggunakan teknologi itu, karena pada dasarnya manusia adalah dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya kita sekarang beda dengan zamannya yang ada sekarang. Coba kamu larang anak-anak semuanya jangan menggunakan HP, sanggup kira-kira? Apakah bisa dihentikan? Tidak kan? Tidak bisa. Nah, bagaimana tugas kita menuntut anak ini menjadi lebih baik dengan tetap menggunakan HP? Maka itulah tugas guru untuk menuntut siswa supaya dia mampu untuk memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Itulah tugasnya guru. Karena untuk menghentikan dengan adanya kodrat zamannya sekarang, karena zamannya dulu kita beda, tidak ada itu HP, itu susah untuk dihentikan. Makanya kita adalah menuntut saja untuk mengarahkan menjadi yang lebih baik, memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, ini contohnya, langkah-langkahnya kalau kita membuat keyakinan kelas, yaitu mengawali dengan kegiatan pelibatan murid membuat kesepakatan kelas, siswa mengemukakan idenya dalam bentuk beberapa poin kesepakatan kelas. Nah, ini kayak ini misalkan ditempel-tempel, ini ditempel-tempel, ini keyakinan kelas ini yang dia buat, peraturan yang dia buat. Nanti pak gurunya yang menuliskan keyakinan kelasnya. Jadi apapun itu, misalkan dilarang ini, nanti pak guru yang akan merumuskan bersama dengan siswa, kalimatnya seperti ini supaya terbentuk suatu keyakinan kelas. Nah, penandatanganan keyakinan kelas, membuat poster keyakinan kelas. Setelah poster itu dibuat, sebaiknya ditempel di dinding sekolahnya kita. Jadi bukan lagi tertulis peraturan kelas, tapi kita tulis keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas itu jadi contoh. Hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Boleh dilihat saja, kalau saya bacakan. Selanjutnya, ini kembalikan, ini adalah peraturan, ada keyakinan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, karena dia mengembalikan barang ke tempatnya. Dia pinjam terus dikembalikan. Berarti apa keyakinan kelasnya? Berarti tanggung jawab di situ. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita membuat keyakinan kelas, kita harus saling menghormati orang lain. Nah, itu kalimat keyakinan kelasnya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Apa sih keyakinan yang ditimbulkan? Karena ada keselamatan dan ada juga menghormati orang lain dan seterusnya. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, di sini sebenarnya narkoba kesehatan. Salah ya, salah. Bukan keselamatan, maaf, salah ketik. Kesehatan seharusnya. Ya, jadi seperti itulah kita membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kalau sudah selesai materi ini untuk selanjutnya, mungkin sebaiknya karena tidak ada di dalam kelas, jangan kayak kita berteriak-teriak saja. Kenapa kamu ribut terus? Kenapa kamu main HP saja? Jadi sebaiknya kita membuat keyakinan kelas, ditempel di dinding. Nanti ada yang ribut main-main HP, langsung ditunjukkan. Si A atau Budi, keyakinan kelas berapa, yang nomor berapa yang dia di sini yang kamu langgar? Ya kan? Langsung ditunjukkan saja. Nomor ini, berarti dia sadar dengan sendiri. Oh, nomor 7 Pak Guru. Nah, kan dia menyadari dirinya.
4 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia juga kita harus pahami, ada namanya untuk bertahan hidup. Ini saya sudah singgung tadi bahwa siswa itu adalah untuk bertahan hidup. Jadi kita harus memahami siswanya. Bertahan hidup yang pertama kebutuhan. Butuh juga kasih sayang, dan butuh juga penguasaan, butuh kesenangan, dan butuh kebebasan. Bukan hanya siswa, semua manusia memiliki kebutuhan ini. Bertahan hidup misalkan. Bertahan hidup berarti sangat vital ya. Misalkan kita butuh makan, kita butuh tempat tidur. Nah, kalau misalkan kita hubungkan lagi ke siswa, kenapa kamu mengantuk sekali di sekolah? Saya mengantuk Pak karena saya tidak sarapan tadi di sekolah. Kenapa bisa? Tidak ada Pak yang bisa saya makan. Ya kan? Jadi kita harus memahami semua siswa seperti itu. Jangan kita bahwa kita ingin menjadi orang kaya sehingga kekayaan apa yang kita rasakan sendiri adalah harus juga dirasakan seperti itu siswanya kita. Tidak boleh seperti itu. Kita harus memang betul-betul memahami kebutuhan siswanya kita. Jangan apa yang menjadi kebutuhan kita serba lengkap juga seperti itu juga siswa seharusnya. Jangan. Kita harus paham itu. Ini ada contoh. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil setiap akhir pekan. Ia berlatih menyetir, senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, jawaban Dimas adalah jawabannya tadi Dimas adalah aku merasa bangga dan keren. Berarti kebutuhan apa yang dia butuhkan situ? Berarti penguasaan. Kalau misalkan ini kan hubungannya dari atas ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhannya apa? Berarti kasih sayang dan rasa diterima. Berarti ada rasa kasih sayang yang dia butuhkan di situ. Betul kan? Kalau misalkan kita bersama pergi makan bersama-sama di warung sana bersama dengan teman-teman Bapak Ibu guru semuanya beramai-ramai di sana, berarti ada rasa kasih sayang di antara kita yang tercipta kita rasakan dan kita merasa diterima di antara banyaknya teman-teman yang ada, ya kan? Beda kalau misalkan kita pergi di sana ada satu teman yang tidak hadir di acara itu, padahal pada saat kita mau berangkat ada orangnya, berarti itu akan merasa bahwa saya tidak terterima. Padahal seharusnya adalah kebutuhan itulah semua orang harus dibutuhkan untuk diterima dimanapun dia harus berada, ya kan? Jadi kalau pergi makan di sana, ajak juga ke saya ya, supaya saya merasa disayangi dan merasa diterima di antara kalian, ya kan? Ya gitu. Kalau ada teman yang tidak dipanggil, berarti tidak ada rasa kasih sayangnya kepada temannya dan tidak merasa tidak terterima oleh kelompoknya kalian. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, berarti kebebasan. Terus menyetir mobil itu seru, kesenangan. Namanya seru, menyetir mobil itu seru, berarti ada kesenangan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah ini tadi 5 posisi kontrol. Nah 5 posisi kontrol itu yang namanya adalah ada penghubung. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Apakah di antara ketiga ini pernah Bapak Ibu melakukan untuk memposisikan diri dari 1, 2, 3 di sini pada saat memecahkan suatu persoalan siswa? Di mana biasanya berada? Di penghubung. Orang nomor 3 sebagai teman. Ya. Ada yang biasa di penghubung. Supaya anak ini disiplin, berarti saya berada di posisi nomor 1 penghubung. Nah, kalau saya secara pribadi, saya juga pernah melakukan hal itu penghubung. Karena saya berpikir, apabila saya menghukum siswa ini, maka itu pikiran saya bahwa itu adalah tindakan yang sangat efektif dan ampuh untuk mendisiplinkan siswa. Ternyata salah atau keliru ternyata. Kenapa? Karena hukuman itu hanya bersifat sementara. Karena kenapa dia melakukan kedisiplinan itu? Karena didasari oleh rasa takut. Apabila Bapak Ibu guru yang sering menghukum itu tidak hadir di tempat, maka siswa tersebut akan kembali berulah seperti biasa. Kenapa? Karena adalah itu hanya bersifat sementara yang Bapak Ibu guru yang sering lakukan menghukum siswa, bukan karena keyakinan dalam dirinya untuk melakukan perbuatan hal baik di sekolah, hanya rasa takut saja. Kan beda kalau misalkan saya terhindar dari hukuman karena memang saya betul-betul yakin bahwa kita harus mematuhi peraturan itu, kita harus mendisiplinkan diri sendiri. Ya,
Kalau misalkan hanya rasa takut, sementara saja. Jadi jangan harap siswa Bapak Ibu akan menjadi disiplin kalau sering melakukan tindakan penghukum kepada siswanya. Kapan dia keluar di tempat yang lain akan semakin suatu akan kembali itu. Karena bukan keyakinan dalam dirinya. Ya, jadi kita harus dari itu berbuat merasa bersalah juga ini nada suara memelas. Adik kamu ini bagaimana ya? Jadi biasanya kalau kita berbuat merasa bersalah ini kalimatnya. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Berarti membuat merasa bersalah. Itu biasanya kalimatnya. Tapi kalau teman, biasa kita menangani masalah sebagai teman. Sebagai teman, ada biasa ibu, bapak ibu yang melakukan itu kayak teman itu siswa. Nah, memang biasa terjadi itu. Saya juga biasa begitu. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid tersenyum, jenaka. Nah, ini kalimatnya biasanya umum. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Karena kan temannya kita dengan siswa kan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk di sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Itulah namanya menangani persoalan dengan posisi kontrol teman. Ini yang kedua ini adalah adalah tindakan yang bisa dikategorikan negatif. Tapi yang ketiga dan seterusnya nanti adalah hal yang biasa dilakukan di sekolah itu. Tapi ada yang lebih pas untuk dilakukan. Cuma ini teman, biasa kurang penghargaan, kurang dihargai. Karena kita saking dekatnya dengan siswa sehingga rasa hormatnya kepada guru kurang. Mungkin seperti Pak Guru, Ibu Guru. Ya, karena kita selalu merasa bahwa kita ini adalah temannya. Sehingga bentuk penghormatannya kepada guru tersebut kurang biasanya. Ya kan? Ada biasa begitu. Kita kurang dihargai oleh anak itu. Selanjutnya adalah posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Ada konsekuensi, kan dia terlambat berarti diberikan suatu konsekuensi untuk mengerjakan di luar daripada yang seharusnya dia kerjakan. Misalkan dia harus masuk belajar, dia harus beristirahat, tapi karena dia terlambat tadi misalkan, maka dia harus mengerjakan tugasnya yang tertinggal tadi. Itu namanya pemantau, terus manajer. Nah, di antara daripada 5 posisi kontrol ini, inilah yang seharusnya yang kita harus lakukan sebagai seorang guru di sini, di manajer. Jadi kita harus memposisikan di posisi manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, ini contohnya guru. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, tahu Pak, jam 7. Guru ya. Jadi kamu terlambat. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya kan tadi saya kasih tahu tadi bahwa yang menemukan masalah itu, solusi itu adalah bukan gurunya, tetapi siswa ditanya. Nah, kira-kira kalau kamu misalkan terlambat, apa sih yang kamu harus perbaiki pada dirimu? Misalkan, Adik, saya bisa menanyakan Pak kepada teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adik, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi siapa yang hanya dia memberikan, guru hanya membantu untuk memberikan solusi kepada siswa, bukan gurunya yang akan memberikan solusi. Karena solusi yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru belum tentu mampu dilakukan oleh siswa. Tapi berikanlah kesempatan kepada murid tersebut untuk mencarikan solusi. Insya Allah dia pasti akan melakukan hal itu karena dia yang menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dia lakukan sendiri. Selanjutnya, nah ini yang terakhir. Jadi maaf, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah yang terakhir materi modul 1.4, segitiga restitusi, di mana persoalan di lingkungan sekolah yang terjadi, terutama kepada siswa. Inilah cara guru untuk menyelesaikan masalah, namanya segitiga restitusi. Nah, di dalam penanganan segitiga restitusi ada 3 caranya, yaitu tahapannya. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa sih biasanya yang muncul pertanyaan? Kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kalimat yang biasa keluar adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau misalkan ada anak-anak kita tangani, datang panggil di kantor, terus
menstabilkan dulu identitas. Nah, bagaimana caranya? Maaf, misalkan anak-anak, kenapa kamu melakukan hal itu? Misalkan ya, dia Pak, mohon maaf Pak, saya tadi melakukan kesalahan tadi Pak, saya pukul teman saya. Terus, nah, kita sebagai seorang guru mengembalikan untuk menstabilkan identitas. Nah, oke, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Yang penting kamu harus memperbaiki diri. Karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan termasuk Pak Guru juga pernah melakukan hal itu. Jadi tadinya dia akan berbohong untuk melakukan suatu kebohongan, dia tidak akan jujur untuk menjelaskan yang sebenarnya, sehingga dia akan menjadi jujur karena dia dikuatkan, dia stabil identitasnya. Selanjutnya adalah yang ketiga, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang harus dikeluarkan kalimatnya biasanya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita harus tanya kepada siswa, karena alasan ini, karena melakukan suatu tindakan itu, baik suatu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik, semuanya pasti ada alasannya. Mau berbuat baik, pasti ada alasan. Mau berbuat jahat, pasti ada alasan. Makanya kita tanya kepada siswanya, nah tadi kamu melakukan suatu pelanggaran itu, pasti kamu punya alasan. Coba ceritakan apa alasanmu. Pasti dia ceritakan kan? Jadi kita harus tahu, tanya dulu alasannya, kenapa dia lakukan itu, kenapa dia pukul temannya misalkan, kenapa dia membuang sampah misalkan, pasti ada alasannya. Oh Pak, saya membuang sampah karena mungkin saya capek tadi, terus tempat sampahnya agak kejauhan. Ya kan itu adalah satu alasan. Nah, nanti dari alasan itulah dia timbul ditanyakan lagi. Nah, kalau misalkan kamu tidak mau melakukan hal itu lagi, apa kira-kira kamu yang harus lakukan? Nah, dia temukan solusinya. Nah, mungkin Pak sebaiknya harus saya disiplin Pak. Untuk tempat sampah saya harus bawa ke tempat sampah supaya saya menjadi orang yang lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sangat menarik apa yang Bapak jelaskan tadi terkait dengan kedisiplinan, kemudian kesepakatan kelas, restitusi, hukuman, dan posisi kontrol ya Pak. Oke. Pertanyaan saya di sini, selain dari 5 posisi kontrol yang Bapak jelaskan tadi, nah apakah ada upaya lain untuk dengan cara apa untuk mendisiplinkan siswa itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagus pertanyaannya. Selain dari 5 posisi kontrol tadi itu yang sering kita lakukan dalam hal penanganan persoalan siswa untuk mendisiplinkan siswa di sekolah, itu adalah tentu bukan hanya semata-mata yang harus kita terfokus untuk memahami dari 5 posisi kontrol itu, tetapi tentu ada keterkaitan dari pihak lain. Nah, contohnya misalkan dari pihak sekolah untuk melakukan suatu pembinaan kepada siswa, bukan hanya satu-satunya yang menentukan, lingkungan sekolah yang menentukan dalam hal pembinaan sekolah atau mendisiplinkan kepada peserta didik kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menjalin atau melakukan suatu kerjasama atau kolaborasi kepada orang tua wali siswa. Jadi apabila ada suatu permasalahan yang terjadi di sekolah, sebaiknya kita harus berkolaborasi seluruh keluarga sekolah dan juga kepada orang tua wali siswa. Jadi bukan berhenti terselesaikan di sekolah saja, tetapi paling tidak memberikan informasi kepada orang tua supaya anaknya dia tahu bahwa ada persoalan yang sering dia lakukan. Karena terkadang juga memang siswa itu tidak secara jujur untuk menyampaikan ataukah apa yang sebenarnya yang dia lakukan di sekolah kepada orang tuanya. Oleh karena itu dari pihak sekolah harus mampu untuk menjalin suatu kolaborasi kerjasama bersama dengan orang tuanya untuk bersama-sama untuk membina daripada peserta didik kita selain dari 5 posisi kontrol kita tadi itu. Dan sekali lagi saya tekankan, saya ingatkan kepada Bapak Ibu guru bahwa sebaiknya dalam posisi kontrol yang kelima tadi itu, Bapak Ibu guru sebaiknya kita harus berada di posisi kontrol paling terakhir apa tadi? Yaitu posisi mana?
manajer. Kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Hilangkan jauh-jauh posisi kontrolnya sebagai penghukum ataupun membuat rasa bersalah. Sebagai teman, boleh-boleh saja, tetapi maksudnya adalah dalam situasi tertentu. Karena biasa kita juga memposisikan sebagai teman supaya anak ini akan secara leluasa untuk memberikan informasi yang jelas tentang persoalan yang dia alami, ya kan? Jadi kita dekati dia. Jadi bisa saja kita lakukan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah videonya mana Pak? Skenario kasus 1. Setelah selesai praktek PJOK, seorang siswa bernama Kiki kelas 7A langsung masuk di kelas istirahat sambil makan dan minum. Tapi bekas makanan dan minumannya disimpan di laci mejanya. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira Kiki tahu tidak kenapa saya panggil di ruangan ini? Tidak, Pak. Tidak. Nah, tadi selesai praktek olahraga, Kiki masuk di dalam kelasnya. Di dalam kelasnya makan dan minum. Nah, bekas makanan dan minumannya langsung disimpan di laci mejanya. Padahal sudah ada tempat sampah yang disediakan di depan kelasnya masing-masing. Betul tidak? Betul, Pak. Nah, apakah membuang sampah di sembarang tempat itu adalah perbuatan tidak baik atau baik? Tidak baik, Pak. Iya, tidak baik. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Pak Senal tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Pak Senal membantu untuk mencari solusi supaya Kiki tidak membuang sampah lagi di sembarang tempat. Nah, pertanyaannya, Kiki pasti punya alasan kenapa membuang sampah di sembarang tempat. Coba ceritakan. Karena tadi saya tidak kelelahan habis olahraga. Terus Ya. saya malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Oh ya, pasti kelelahan. Apa ya, Kiki? Iya, Pak. Kiki masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat waktu pertemuan awal? Masih, Pak. Apa yang keyakinan kita pada waktu itu? depan. Kesehatan? Iya, Pak. Kita, nah, kalau Kiki sudah yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan Kiki supaya Kiki tidak membuang sampah lagi di sembarang tempat? Saya harus disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi kira-kira yang harus dilakukan? Sebaiknya makan dan minum bukan di kelas, tapi di kantin. Nah, Kiki beda sekali ternyata. Kapan kira-kira Kiki memulai apa yang Kiki katakan tadi? Mulai hari ini, Pak. Nah, mulai hari ini. Pak Senal yakin pasti Kiki bisa melakukan yang terbaik. Nah, menjadi kebanggaan orang tua. Nah, sekarang Kiki sudah bisa masuk di dalam kelasnya untuk melanjutkan pelajaran ini. Jadi itulah tadi contoh penanganan kasus dengan memposisikan saya sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Jadi mungkin Bapak Ibu guru nantinya pada saat nanti menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa atau peserta didik, mungkin itu adalah sebagai satu gambaran atau contoh bagaimana sih kita harus menerapkan tiga tahapan segitiga restitusi ini di dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan sekolah kita, terutama kepada murid-murid kita, yaitu ketika posisi tahapan
posisi kontrol yang pertama adalah, jadi ada 3, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Karena kan keyakinan kita ya, untuk saya sampaikan tadi, jelaskan membuat keyakinan di dalam kelas, ya kan? Nah itu kita harus tanyakan, keyakinan kelas yang mana kamu langgar, misalkan itu. Jadi saya kira cukup sekian untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Dan ini tadi adalah skenario-nya, maksudnya ya percakapannya. Dalam percakapan tadi di dalam video inilah tadi percakapannya. Dan saya kira cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan mengenai budaya positif, kita sebagai Bapak Ibu guru nantinya akan membuka pikiran Bapak Ibu guru untuk melakukan hal-hal yang baik di lingkungan sekolahnya kita, sehingga tercipta lingkungan positif dan melahirkan suatu budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita menuju profil pelajar Pancasila. Mari kita bergerak dan menggerakkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan nasional pendidikan masa sekarang ini. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina dari kelas 9B. Melalui penerapan budaya positif di sekolah dapat membentuk nilai-nilai karakter siswa yang lebih baik. Ada beberapa pembiasaan yang dilakukan di sekolah, seperti salat duha, yasinan, pembelajaran yang berpihak pada siswa, pembuatan kesepakatan kelas, dan pembiasaan lainnya. Saya berharap semua siswa punya kesadaran dalam dirinya untuk meyakini nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan budaya positif hari ini dan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, karena baru saja kita telah bersama-sama mengikuti kegiatan pengibasan budaya positif di sekolah kita. Saya melihat Bapak dan Ibu guru sangat antusias dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan ini melalui sesi tanya jawab. Namun saya menyadari bahwa pengibasan baru-baru saja yang kita laksanakan ini tentu saja masih ada hal-hal atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Dan ini dapat terlaksana jika kita bersama-sama terus melakukan kolaboratif terkait dengan pengibasan budaya positif di komunitas sekolah kita. Selain dari itu, rencana perbaikan selanjutnya saya harus lebih kreatif dan inovatif untuk menggerakkan hati rekan sejawat akan manfaat budaya positif. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan dengan melakukan aksi nyata di sekolah melalui pembiasaan-pembiasaan budaya positif menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.